Assalamualaikum anak-anak. Baik, kita awali pada pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa bersama dulu ya. Silakan ketua kelas disiapkan. Cabrak, doa mulai. Doa selesai. Salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini yang tidak berangkat adakah? Iya. Nihil ya berarti ya? Iya. Alhamdulillah. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang ingat enggak? Belajar tentang apa? Hukum ra. Oke, hukum ra ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang materi hukum ra. Sekarang Ibu akan menampilkan tayangan video sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari ya. Diamati terlebih dahulu, disimak. Bagaimana sih cara kita dalam mengaplikasikan ciri orang yang beriman dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Oke, bagaimana? Siapa namanya? Wikan. Silakan Mas. Rajin beribadah dan beramal saleh. Ada lagi? Oke, silakan. Sholat tepat waktu. Ya, salah satu ya sikap yang bisa kita implementasikan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, rajin beribadah, sholat tepat waktu, itu penting. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, mengapa sih kita harus iman kepada kitab Allah? Oke. Karena merupakan bagian dari rukun iman. Oke, bagus. Ada lagi? Pendapat lain? Kita merupakan petunjuk hidup. Karena Al-Quran merupakan petunjuk hidup. Bagus. Berarti anak-anak sedikit kurang lebih sudah paham ya. Oke. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yakni tentang meyakini kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Nah, dari materi ini nanti tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu tentang peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab Allah dengan benar melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning. Itu tujuan yang akan kita capai pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya, mengapa sih Bu kita harus mempelajari materi ini? Ya, seperti yang sudah Ibu tanyakan tadi, sudah dijawab oleh Wikan, Lutfia, Zaka, dan Nisa. Bisa kita simpulkan bahwasannya materi ini mengajarkan kepada kita bahwasannya iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga, di mana yang namanya rukun iman itu merupakan salah satu pondasi dari agama Islam. Nosa awal. Nah, dicek di grupnya masing-masing. Sudah bisa dibuka? Diisi sesuai keadaan anak-anak. Dibuka? Sudah? Diisi, dijawab ya di situ. Itu nanti yang akan menentukan bagaimana anak-anak suka gaya belajar seperti apa. Sudah?
Sudah diisi? Sudah dijawab? Bisa ya? Kalau sudah terjawab semua langsung dikirim. Makna iman di situ dijelaskan, bisa anak-anak perhatikan ya di slide ya. Di situ ada pengertian iman secara bahasa dan iman secara istilah. Nah, kalau sekiranya ada yang harus perlu dicatat, silahkan yang poin-poin pentingnya ya. Jadi ketika nanti Bu Nisa memberi tugas, anak-anak sudah paham. Iman secara bahasa berarti pengakuan, melahirkan sikap menerima dan tunduk. Sedangkan istilah iman berarti membenarkan dengan hati, fil qalbi, mengikrarkan dengan lisan, bil lisan, dan membuktikan dengan perbuatan, bil af'al. Jadi hati, lisan, dan perbuatan benar-benar menunjukkan bahwa seseorang tersebut yakin akan kitab-kitab Allah. Selanjutnya, oke. Nama kitab beserta nabi dan rasul yang menerima. Di sini ada 4 kitab ya. Ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Nah, sesuai sudah ada diturunkan kepada Nabi Musa, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Menjadi generasi pecinta Al-Quran. Nah, ini gimana sih kita menjadi seorang pemuda, seorang generasi sebagai pecinta Al-Quran? Karena anak-anak ini kan sudah masuk ke dalam Gen Z, generasi Z gitu ya, bahasa gaulnya ya. Selain menjadi generasi Z itu tadi, kita sebagai umat muslim juga harus mencerminkan yang namanya rahmatan lil alamin. Nah, jadi anak-anak harus bisa nih menjadi generasi pecinta Al-Quran. Di situ ada, sudah Ibu cantumkan satu persatu bagaimana caranya membaca dan mempelajari kandungan setiap ayat. Kemudian yang kedua, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mentadaburi Al-Quran. Itu surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 4 menjelaskan bagaimana orang yang bertakwa itu mencerminkan salah satunya iman kepada kitab Allah. Yang terakhir, nah tadi kita sudah mempelajari tentang menjadi generasi pecinta Al-Quran. Sekarang bagaimana cara menyambung hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Di sini sudah Ibu tampilkan. Yang pertama, membangun hubungan yang harmonis. Kedua, saling menghargai perbedaan. Ketiga, saling menghormati antar sesama. Dan yang terakhir, saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam membangun masyarakat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke, sekarang karena anak-anak sudah mengamati slide per slide yang Ibu tampilkan, sekarang Ibu akan memberikan tugas, Ibu akan membagi lembar kerja peserta didik setiap kelompok. Anak-anak sudah duduk kelompok seperti minggu lalu ya? Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya. Nanti Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, ini nanti tiap kelompok akan mendapat 1. Sudah ada indikator langkahnya, kemudian tulis kelompoknya dan nama anggota. Nama anggota ditulis nama lengkap ya. Nah, kemudian kalian tulis hasil diskusi kalian berada di kolom yang sudah Ibu siapkan. Nah. Oke, silakan. Bahan data yang bisa kalian gunakan, boleh menggunakan buku paket ya. Oke, kalian bisa cari di buku paket atau bisa browsing lewat HP anak-anak juga silakan. Nah, silakan berdiskusi.
presentasikan ya hasil diskusinya kepada teman satu kelas menggunakan bahasa anak-anak sendiri. Jangan lupa kelompoknya diperkenalkan. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Siap? Kelompok 1. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama karakteristik orang yang beriman dan tidak beriman kepada kitab Allah beserta contoh. Karakteristik orang yang beriman merupakan ibadah sesuai dengan ajaran kitab Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Dalam konteks Islam, ibadah dilakukan secara rutin dan dengan penuh hikmat. Contoh, menghindari masjid secara teratur untuk salat berjamaah dan mengikuti pengajian. 2. Karakteristik orang yang tidak beriman mungkin kita tidak mengikuti ibadah yang disarankan oleh kitab Allah atau melakukan secara simbolis tanpa meyakini pendalam. Contoh, melakukan ibadah tertentu hanya sebagai tradisi budaya, bukan sebagai bentuk pengalaman ajaran kitab Allah. Saya Ica, Saya Amel. saya Kayla, saya Sania. Ini mempresentasikan yang berjudul perbedaan orang yang beriman kepada kitab Allah. Karakteristik orang yang beriman dan tidak beriman kepada kitab Allah dan mengamalkan ajaran dengan lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, bagus. Silakan duduk kembali, Mbak. Oke. Untuk selanjutnya Kami dari kelompok 4, nama Anta, Stefani, Ulenjelika. Saya April, saya Sahila, saya Nisa. Benar. Karakteristik orang yang beriman dan tidak beriman kepada kitab Allah beserta contohnya. 1. Orang beriman menghormati kitab Allah beserta. Oke, cukup jelas ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Kita beri tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, yang terakhir. Kami mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Karakteristik orang yang beriman dan tidak beriman. Bagaimana? Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Cukup? Setelah presentasi hasil diskusi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, berarti bisa kita tarik kesimpulan ya dari apa yang anak-anak diskusikan. Bisa ya? Oke, kita mulai dari kelompok 2. Bagaimana kesimpulan dari hasil diskusi dari kelompok 2? Bisa dibacakan hasilnya? Kesimpulan bahwa selain Al-Quran yang wajib kita imani, ada juga kitab Zabur, Injil, dan Taurat. Tetapi kita cukup mengetahuinya saja. Selain itu, iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kesimpulan, ciri orang yang beriman dan tidak beriman kepada kitab Allah bisa dilihat melalui sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, orang yang beriman pasti hidupnya damai. Oke, Danang, silahkan. Kita harus berusaha mencintai Al-Quran dengan cara mengaji, mengamalkan isi kandungan Al-Quran supaya kita bisa mendapat syafaat dari Al-Quran. Oke, yang Kesimpulan, sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menjaga hubungan dengan orang yang berbeda agama dengan saling toleransi dan menghargai supaya terjalin hubungan yang harmonis. jadi bisa kita tarik ya dari materi ini bahwasannya yakin iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga, di mana rukun iman ini merupakan salah satu pondasi kita sebagai umat. Oke, bagus. Jadi kita refleksi secara bersama-sama ya.
Oke, apakah tujuan pembelajaran hari ini tercapai dengan maksimal? Siapa yang mau? Oke. Ya Bu, sudah tercapai. Oke, sudah tercapai ya. Oke, selanjutnya yang kedua. Bagaimana strategi yang digunakan dalam pembelajaran pagi hari ini? Oke, terima kasih. Kesulitan atau hambatan yang anak-anak hadapi saat melakukan diskusi. Maaf? Cukup ya, tidak ada hambatan ya. Untuk minggu depan ya, anak-anak membawa HP, ada paketannya. Kemudian jangan lupa untuk mendownload aplikasi Canva. Karena minggu depan kita akan membuat hasil karya melalui Canva. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup ya? Baik, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.